Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, bagaimana keadaanmu di hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rangkuman tentang keutamaan sholat tarawih. Seperti yang kita ketahui, bahwa sholat tarawih adalah salah satu sholat sunnah yang pelaksanaannya hanya digelar pada bulan Ramadan saja. Tidak seperti beberapa sholat sunnah lainnya yang bisa dilangsungkan setiap hari sepanjang tahun, sholat tarawih ini memang memiliki keutamaan tersendiri. Namun apa saja keutamaan dari sholat ini? Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita mulai ada baiknya sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dalam mensiarkan ajaran Islam. Tata cara salat tarawih. Terdapat dua pendapat pengerjaan sholat tarawih, yaitu tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat. Sholat tarawih 8 rakaat ini dapat dilakukan dengan formasi 4 rakaat sekali salam, atau 2 rakaat sekali salam. Sementara itu, sholat tarawih 20 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat demi 2 rakaat. Dalil sholat tarawih 8 rakaat adalah riwayat dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat sunnah pada bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil sholat tarawih 20 rakaat adalah riwayat dari tabi'in Yazid bin Ruman. Manusia senantiasa melaksanakan sholat pada masa Umar di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat, yaitu 20 rakaat tarawih, ditambah 3 rakaat witir. Keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, umat Islam yang mengerjakannya akan diampuni terkait dosa masa lalu. Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang juga dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Yang ketiga, yang mengerjakan sholat tarawih berjamaah akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Yang keempat, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan membuat dosa-dosa pelakunya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa terdahulu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai dosa yang dimaksud dalam hadis di atas, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ramli dalam buku Nihaya Al-Muhtaj mengungkapkan, menurut Al-Imam Al-Haramain, Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf atau Al-Juwaini, yang dimaksud tersebut adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Sementara itu, bagi Ibnu Al-Munzir, hadis tersebut adalah perkataan umum, dengan harapan diampuninya seluruh dosa-dosa orang yang menggelar sholat tarawih, baik yang termasuk dosa kecil maupun dosa yang besar. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, melaksanakan sholat tarawih tetap menjadi kesunahan. Dilakukan oleh Rasulullah. Keutamaan lainnya adalah sholat tarawih ini juga dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Syihab, Urwah menyampaikan kepadanya bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, pada bulan Ramadan, berangkat ke masjid dan mendirikan sholat di sana. Kemudian orang banyak mengikuti beliau. Keesokan harinya orang bercerita tentang sholat Rasulullah itu sehingga jamaah semakin banyak. Keesokan harinya orang juga bercerita lagi sehingga pada malam keempat jamaah tidak lagi tertampung di masjid. Paginya, setelah selesai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian, akan tetapi aku ragu bila sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak mengerjakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun sholat tarawih adalah amalan sunnah, dan tidak wajib, sholat tersebut memiliki keistimewaan tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran beliau mengerjakannya. Oleh karenanya umat Islam juga melaksanakan sholat tersebut. Salat tarawih berjamaah seperti sholat semalam penuh.
Diriwayatkan dari jalur Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini menjadi dasar pengerjaan sholat tarawih secara berjamaah. Dalam masa pandemi virus corona, ketika di daerah rawan, ada kekhawatiran tertular virus jika beribadah di masjid, sholat tarawih dapat dikerjakan di rumah sekaligus mempererat kehangatan keluarga. Sholat tarawih pada Lailatul Qadar. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa qiyam pada Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni semua dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kapan Lailatul Qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim ketika tiba bulan Ramadan, dianjurkan untuk meningkatkan ibadahnya, terutama dalam 10 hari terakhir bulan tersebut, kala Lailatul Qadar datang. Diriwayatkan, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi mengencangkan sarung, mengisi malam dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sobat beriman, itulah sedikit pembahasan tentang keutamaan sholat tarawih. Jika ada kekurangan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.